bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas ini, mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Di bangsa Indonesia ini saya perhatikan ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan, tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Thohir Afandi. Hadirin, mari sejenak kita heningkan suasana, kita hadapkan diri dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, seraya memanjatkan doa. Doa akan kami baca menurut tata cara dan keyakinan agama Islam. Hadirin yang beragama lain, kami mohon dapat turut berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, kami tengadahkan kedua tangan kami kepadamu, seraya menyanjungkan puji syukur atas semua karunia nikmat-Mu. Pada siang hari yang penuh kebahagiaan ini, melalui forum Musrenbangnas, kami bersama-sama berikhtiar menyusun rencana pembangunan 5 tahun ke depan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai wujud kesungguhan kami untuk terus-menerus tanpa lelah, tanpa pula berkeluh kesah, membangun negeri yang kami cintai ini. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau ridhoi dan Engkau rahmati seluruh ikhtiar usaha kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Tahun ini adalah momentum penting bagi bangsa ini. Sungguh hanya berkat rahmat dan hidayah-Mu, maka perhelatan pesta demokrasi yang telah kami lalui baru-baru ini berlangsung aman, damai dan penuh sukacita. Peralihan kepemimpinan nasional berlangsung sangat mengesankan, bahkan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya di bumi pertiwi ini. Segenap komponen bangsa menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi dalam rangka dan dalam semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan demi membangun negeri yang kaya raya ini. Oleh karena itu, ya Allah,
kami memohon kepadamu, berilah kekuatan kepada kami, agar dapat terus memelihara semangat tinggi membangun negeri. Terangilah hati dan jiwa kami, agar dapat terus memupuk semangat silaturahmi dan toleransi di tengah-tengah negeri yang majemuk ini. Lembutkanlah hati dan jiwa kami, agar dapat terus membangun sinergi dan mengukuhkan persatuan di antara kami. Berkahilah bangsa ini, agar menjadi bangsa yang kokoh dan maju, bangsa yang kuat bermartabat, serta bangsa yang adil dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam salah satu firman-Mu, Engkau telah maklumatkan kepada kami semua bahwa sungguh sekali-kali Engkau tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, sehingga kaum atau bangsa itu sendiri yang mengambil inisiatif, berikhtiar untuk merubahnya. Karena itu ya Allah, dengan keyakinan yang penuh atas firman-Mu itu, maka kami semua hadir pada majelis yang terhormat ini, bertekad memantapkan niat, menyusun langkah-langkah mewujudkan hajat, mengukir peta jalan upaya-upaya intervensi 5 tahun ke depan sebagai pedoman bersama, memajukan dan mensejahterakan bangsa ini sebagai wujud nyata pengamalan atas firman-Mu, berikhtiar merubah keadaan dan nasib bangsa ini menjadi lebih baik, sekaligus menjemput berkah dan ma'unah dari-Mu. Dan oleh karena itu ya Allah, berilah kami kemudahan menyiapkan langkah-langkah dan strategi yang tepat, agar kami semua tidak tersesat meniti jalan mewujudkan bangsa yang besar dan hebat. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami, guru-guru dan pendidik kami, para pemimpin kami, para pendahulu dan pahlawan-pahlawan kami. Berikanlah kepada mereka kasih sayang serta ampunan maghfirah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih beserta pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala badan, para gubernur, para kepala daerah, sekretaris daerah, kepala Bapeda, para rektor serta para tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir pada Musrenbangnas hari ini di tengah jadwal Bapak yang luar biasa padatnya. Hal ini menegaskan penting dan strategisnya RPJMN 2025-2029 sebagai panduan pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Musrenbangnas adalah forum partisipatif dan inklusif untuk menyusun arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Mendahului agenda Musrenbang ini, forum konsultasi publik pun telah dilaksanakan sejak awal Desember. Hal ini sejalan apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Widjoyo Nitastro, bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada 2 hal, yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu, serta cara yang paling efisien dan rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Profesor Widjoyo juga mendasarkan perjalanan pembangunan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan menurut hemat kami, maka proyek strategis nasional harus mendukung tujuan tersebut dan seharusnya jika tidak sejalan dengan itu maka tidak layak untuk diterapkan sebagai proyek strategis nasional.
Melalui musyawarah ini kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden. Oleh karena itu, asta cita sebagai visi Presiden dituangkan menjadi prioritas nasional RPJMN. Dan RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,59 pada tahun 2029 dan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan layanan pendidikan dan kesehatan. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan tuberkulosis, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru. RPJMN ini juga menegaskan 8 strategi dan 1 langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan menjadi 8%. 8 strategi tersebut diantaranya adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth. RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam proyek strategis nasional 5 tahun ke depan. Dan PSM merupakan proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Salah satu PSN yang berdampak luas adalah program makan bergizi. Program ini tidak hanya memenuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa. PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanjaan negara 71 triliun bisa meningkatkan 0,86%. Program makan bergizi akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, dan permintaan ini akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi dan air. Bapak Presiden yang kami hormati, jika Bapak Presiden pada waktu itu punya program Big Push strategi, ini adalah contoh Big Push strategi yang langsung bisa dilaksanakan karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Bapak Presiden yang kami hormati, program nasional hasil musren Bangnas diharapkan harus bisa diterjemahkan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah supaya selaras, terpadu, dan tersusun dalam suatu perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan karakteristik setiap wilayahnya. Hal ini perlu didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan sumber manusia yang berkualitas yang disertai dengan penguatan fondasi keuangan daerah. Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif. Strategi penguatan tersebut harus dikawal di tingkat nasional dan daerah. Oleh sebab itu, RPJMN telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tiap provinsi yang menjadi acuan kepala daerah untuk dikawal pencapaiannya. Transformasi digital juga akan menjadi pengukir pembangunan. Transformasi digital dapat meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus mengurangi kebocoran dalam jumlah yang sangat besar. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menko, Menteri, dan pimpinan lembaga, para gubernur, kepala daerah, serta para hadirin yang saya hormati, RPJMN ini memuat indikator prioritas yang harus dituangkan dalam rencana strategis kementerian dan lembaga, intervensi pokok nasional di setiap provinsi, serta indikator yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pencapaian indikator tersebut akan dipantau secara berkala melalui mekanisme manajemen risiko pembangunan nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, perencanaan presisi selalu membutuhkan data akurat dan data statistik dari BPS serta data spasial dari BIG dalam kerangka satu data di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas seperti arahan Bapak selama ini. Bapak Presiden yang saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak, maka menuju data tunggal sosial ekonomi yang sedang disahkan oleh BPS akan menjadi basis pembangunan nasional kita ke depan. Sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 adalah dasar hukum penyusunan renstra kementerian dan lembaga, termasuk penganggarannya. Pemerintah daerah harus menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengahnya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan Kementerian PPN Bappenas secara proaktif mendampingi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Mohon izin kami sampaikan sekali lagi bahwa RPJMN ini adalah fondasi awal untuk terwujudnya Indonesia Emas, dan dalam sejarah pembangunan kita sejak reformasi ini adalah yang pertama. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari para menteri koordinator, menteri dalam negeri, seluruh menteri dan kepala lembaga agar program prioritas dalam RPJMN ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami sangat mengharapkan dan mohon arahan Bapak Presiden. Atas perhatian dan arahan Bapak dan atas kunjungan Bapak Presiden kali ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Presiden, kalau Bapak berkali-kali menyampaikan Profesor Widjojo Nidisastro, ternyata beliau juga tentara, dan beliau adalah Angkatan 45, dan beliau saya kira ekonom 45, karena itu semua perencanaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih atas kesempatan ini, dan sekali lagi kami mohon arahan Bapak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tuan rumah Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Komisi Yudisial Profesor Amzulian Rifai, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Isma Yatun yang mewakili, Ketua Badan Legislasi DPR RI Saudara Bob Hasan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, para Kepala Badan, Kepala Lembaga Pemerintahan, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Lemhanas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua KPK, Ketua BPKP, Ketua PPATK yang saya hormati, para gubernur dan pejabat gubernur, para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan dari seluruh Indonesia, serta para rektor yang hadir secara langsung maupun melalui video conference yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, tentunya sebagai insan
yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas dan seluruh jajarannya serta seluruh Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Pembangunan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah ini. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menghanut faham itu. Pendiri-pendiri negara ini menghanut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus menjadi pengayom rakyat. Pemerintah harus jadi pemimpin. Pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah harus menjadi pengelola. Pemerintah harus memanage ekonomi. Pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun. Kemudian Presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas, ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi
yang berazas kekeluargaan. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita faham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100%. Tetapi azas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita? Apa yang akan kita mencapai? Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjaga, menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita, melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh, melindungi secara fisik, melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting, tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Kita juga berperanan. Tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres? Kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus ya, karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Gitu. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya
sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik, dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya. Terima kasih. Ada angka tadi ya, kita memang, saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah, pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno menyampaikan, mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu memang istilahnya memotivasi kita. Kalau Belanda dulu mengatakan bahwa kita ini tidak pantas merdeka tahun 45. Belanda mengejek kita. Apa? Kamu? Hei orang Indonesia, hei orang pribumi, kau mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kita dituduh bikin peniti saja tidak bisa. Tapi kita mau merdeka.
Proklamasi kemerdekaan kita berapa itu? Mungkin tiga baris ya. Proklamasi yang tersingkat saya kira dalam sejarah dunia, iya kan? Hal-hal yang menyangkut pemilihan akan pokoknya administrasi belakangan deh, merdeka dulu, kan begitu. Tapi sekarang tidak, administrasi harus baik, ya kan? Kalau enggak dikejar BPKP, KPK, BPK, kita administrasi baik. Makanya ada Badan Perencanaan Nasional, ada Bapeda. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah, tapi masih senyum. Saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati, ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan, tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara sekalian. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Harus sampai ke sasaran. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelumbungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelumbungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta.
Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Ya. Saya tidak akan ulangi angka-angka. Saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, incremental capital output ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya, kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain kalau perlu. Di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin bupati dan gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral daripada anak-anak muda kita. Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, ya, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ya, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Musrembangnas laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para gubernur. Saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Ya, kita dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah tidak akan, sudah sangat sulit. Sudah sangat sulit. Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menunya. Saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya sudah saya harus mengurangi berat badan, jadi bagaimana itu? Terima kasih Bappenas dan seluruh jajarannya atas kerja keras saudara-saudara. Terima kasih Bapeda, Gubernur. Kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak,
Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Negara lain penuh kesulitan. Negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan itu. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.